Yo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 13 nya ya dari kelanjutan alur Battle Through the Heaven ini. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, setelah Xiaoyan memasuki ingatan Gu Zhongsheng atau Supreme ini, Supreme pun kali ini bertemu dengan gadis kecil yang mirip sekali dengan Kong Lan. Gadis kecil itu pun lalu berkata kepada ibunya, "Ibu, ada seseorang pria tampan di sini," ucap dari gadis yang mirip dengan Kong Lan itu. "Lan sudah ibu bilang, ibu selalu memberitahumu beberapa kali, jangan memandangi orang asing seperti itu," ucap dari ibunya. Lan Kong Lan. Melihat momen ini, Xiaoyan pun terbangun dan kembali ke menara Jinsen. Mata Xiaoyan seakan kosong setelah adegan itu, seolah-olah jiwanya masih dalam ingatan Supreme. Jadi Supreme menemukan putri dari Kong Lan yang telah bereinkarnasi, ucap dari Xiaoyan di dalam hatinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa ingatan Jungsang ini akan begitu menyentuhnya. Zanlao pun memandang Xiaoyan dengan tersenyum, dan Xiaoyan sangat tertarik dengan kisah selanjutnya. Meskipun kehidupan Jungsang sangatlah menderita, tetapi ceritanya sangat menarik. Xiaoyan ingin tahu apakah gadis kecil itu benar-benar reinkarnasi dari putri Kong Lan atau bukan. "Bisakah aku pergi lagi ke lantai selanjutnya?" tanya dari Xiaoyan kepada Zanlao. Namun Zanlao pun menggelengkan kepalanya. "Belum, kamu belum memenuhi syarat untuk masuk ke lapisan memori itu," ucap dari Zanlao. Xiaoyan mengerti bahwa di mana ia pergi ke dalam suatu ingatan, dia harus memahaminya. Seperti penonton sebuah cerita, dia harus mengikuti alur cerita Supreme ini. Mungkinkah ada kata-kata yang tidak dia dengar? Xiaoyan pun lalu mengkerutkan keningnya dan dengan hati-hati mengingat bahwa ia sepertinya tidak melewatkan apa-apa ketika dia berada di dalam ingatan itu. Tetapi kemudian Xiaoyan pun kembali memikirkannya. Cerita ini hanya bisa dipahami jika mereka sendiri mengalaminya secara pribadi. "Jika kamu bisa mengerti, manfaatnya akan tidak ada habisnya," ucap dari Zanlao sambil tersenyum. Mata Xiaoyan pun lalu beralih ke sebuah platform. Pada saat ini ada total 5 Yuan Kuan Qingdan, dan Xiaoyan pun sangat bergembira. Ini adalah hal yang paling penting karena dia bisa meningkatkan kekuatannya dengan itu. Xiaoyan pun lalu mengambil Yuan Qingdan dan langsung meminumnya. Ketika melihat adegan ini, Zanlao pun tersenyum, tetapi ada sedikit ketidakberdayaan di dalam senyuman itu. Xiaoyan begitu ingin menjadi lebih kuat dan lebih kuat lagi untuk membalaskan dendamnya. Namun Zanlao tidak pernah mengingatkan Xiaoyan karena Zanlao tahu bahwa apa yang ia katakan akan adalah omong kosong bagi Xiaoyan. Karena itu semua yang dialami oleh Xiaoyan hari ini seharusnya bukan sesuatu kebetulan dan tidak bisa dihindari. Sudah ada 9.000 bintang di tubuh Xiaoyan pada saat ini, dan setelah menelan Yuan Qingdannya, Xiaoyan pun mencapai 10.000 bintang. Cahaya bintang King Hai milik Xiaoyan pun tiba-tiba menjadi lebih cerah, tetapi King Hai-nya penuh dengan warna yang berbeda. Dan ini sebenarnya setara dengan 20.000 bintang. Ketika Xiaoyan mencapai 10.000 bintang, kekuatan Xiaoyan sudah bisa dikatakan telah menerobos Fighting God bintang 2. Saat ini Xiaoyan pun duduk bersila dan jiwanya pun masuk ke ruangan yang tidak dikenalinya. Setelah melihat sekitarannya, Xiaoyan pun sedikit mengkerutkan keningnya dan Xiaoyan tahu bahwa di sekitarannya ini adalah bencana dan kekacauan. Celah angkasa pun tiba-tiba muncul di sampingnya. Melalui celah itu, sebuah lengan besar pun menangkap Xiaoyan. Xiaoyan pun buru-buru mundur, tetapi dia tiba-tiba menemukan banyak retakan muncul di sampingnya.
Dan lengan besar itu pun muncul lagi di dalam retakan-retakan yang tidak terhitung jumlahnya, mencoba untuk menangkap Xiaoyan. Pada saat muncul di depan Xiaoyan, ada jalan yang ditutupi dengan tangan. Sepertinya tidak ada cara untuk bersembunyi di tempat ini. Xiaoyan pun lalu menarik pedang besarnya. 1000 kaki tanpa bayangan, teriak dari Xiaoyan. Dededor, 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 dededor. Xiaoyan pun membordar-bardir lengan yang akan menangkapnya. Perlahan-lahan lalu lengan besar ini tidak sekuat yang dibayangkan oleh Xiaoyan. Setelah lengan itu hancur berhamburan, Xiaoyan pun segera mengambil kesempatan untuk meluncur ke arah depan. Namun lengan itu terlalu banyak dan teknik ribuan kaki tanpa bayangan Xiaoyan pun tidak mungkin untuk menghancurkan semuanya. 5 gempa bumi penghancur, teriak dari Xiaoyan. Pedang di tangannya pun terus membordar-bardir dan membelah tangan besar itu satu demi satu. Namun dia terus melaju ke arah depan. Lalu Xiaoyan melihat ada sosok yang berdiri di alun-alun sana. Dan Xiaoyan akhirnya menyingkirkan lengan-lengan itu dan lalu pergi ke arah alun-alun. Sosok itu pun lalu berbalik dan sosok biru muncul di depannya. Begitu sosok itu mengangkat tangannya, cahaya bintang pun lalu meledak dan kemudian menghujani Xiaoyan. Xiaoyan buru-buru mengangkat lengannya untuk menghentikan serangan-serangan itu, tetapi serangan pria biru itu langsung menembus tubuh Xiaoyan. Buar. Perasaan ini seperti lotus flame miliknya yang telah meledak di tubuhnya sendiri. Xiaoyan pun lalu memuntahkan seteguk darah dan Xiaoyan pun tiba-tiba membeku, terpaku diam di sana. Serangan ini tidak memiliki sumber fluktuasi sumber gas dan tidak ada fluktuasi kekuatan jiwa, tetapi dia tidak bisa menghentikannya. Lalu pria biru itu pun menatap ke arah Xiaoyan dan sekali lagi mengangkat tangannya. Cahaya biru lain pun lalu muncul dan melesat ke arah Xiaoyan. Xiaoyan melihat itu, dia pun lalu berkata, "Sial!" teriakan dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu mengangkat jarinya dan kekuatan jari itu pun segera menelan cahaya biru itu. Xiaoyan pun kembali mengangkat lengannya dan cahaya biru itu telah menjadi serangannya dan bergerak menuju ke arah pria biru itu. Namun serangan itu langsung menembus tubuh laki-laki biru itu. Tubuh itu pun seakan-akan transparan dan serangan itu tidak berpengaruh sama sekali kepadanya. Xiaoyan pun akhirnya menebaskan pedang Bang Huang Kuannya, tetapi hasilnya masih tetap sama. Serangan itu pun langsung menembus tubuh pria biru itu seperti menyerang sebuah bayangan dan tidak ada cara untuk memukulnya secara langsung. "Apa-apaan ini?" ucap dari Xiaoyan. Pria biru itu pun terus mengangkat tangannya dan cahaya biru pun kembali melesat. Dan Xiaoyan pun hanya bisa mengandalkan jarinya untuk menghisap serangan itu lagi. Meskipun dia tidak terluka, Xiaoyan telah mencoba berbagai serangan yang nyata masih saja tidak efektif terhadap pria biru itu. Ini benar-benar tidak bisa dijelaskan. Apakah ini cara menyerang yang salah? Atau tidak harus bertarung dengannya? Gumam dari Xiaoyan. Dan saat ini jarinya sudah terasa sakit karena telah terlalu banyak digunakan dan menelan kekuatan itu. Bagaimana caranya untuk mengalahkannya? Gumam dari Xiaoyan lagi. Berbagai metode telah dicobanya, tetapi semuanya tidak memiliki efek pada pria biru itu. Xiaoyan pun tiba-tiba memikirkan sesuatu dan kemudian dia melihat sekelilingnya dan tiba-tiba Xiaoyan mengerti siapa dia dan Xiaoyan pun berlari dengan gila ke tepi. Buar, tiba-tiba sekitarannya pun hancur. Dan lalu muncul sesuatu seperti cermin. Di depan Xiaoyan pun ada sosok yang besar kali ini sedang memegang tali di tangannya. Dan pria biru itu pun ada di ujung tali terikat seperti peliharaannya. "Kamu memiliki pemahaman yang baik," ucap dari sosok itu. Xiaoyan lalu mengangkat kepalanya dengan penuh semangat, ingin melihat sosok itu dengan sangat jelas. Tetapi ketika dia melihat ke atas, ada cahaya yang menyilaukan dan tidak ada cara untuk melihat wajahnya.
Belum sempat Xiaoyan mengatakan sesuatu, Xiaoyan pun sudah tersadar kembali di dalam kenyataan. Pada saat ini, 10.000 bintang di tubuhnya benar-benar telah stabil dan kekuatan Xiaoyan pun telah berada di tingkat fighting god bintang 2 secara alami. Masih ada beberapa Yuan Qindan di tangannya. Sedangkan setelah semuanya tertelan, bintang-bintang di tubuh Xiaoyan pun melejit lagi sebanyak 4.000, sehingga totalnya sekarang telah mencapai 14.000 bintang. Kecepatan fluktuasi ini juga membuat Xiaoyan sangat senang. Aku tidak menyangka kalau ini begitu mudah, tetapi semakin aku merasa santai, semakin aku merasa ada sesuatu yang salah. Aku selalu merasa bahwa ada sesuatu yang besar menungguku, gumam dari Xiaoyan. Lalu kemudian Xiaoyan pun datang ke lantai mimpi tingkat 4. Tujuan lantai ini untuk bisa meningkatkan skill bertarungnya. Dan apa yang ingin ditingkatkan oleh Xiaoyan kali ini adalah kobaran api miliknya. Xiaoyan pun mencoba, tetapi efeknya tidak sangat signifikan. Dan Yao Bing miliknya pun belum meningkat secara signifikan. Dan setelah itu Xiaoyan pun mencoba meningkatkan kekuatan warisan Supreme miliknya. 2 jari, 1 mata, dan 1 lengan. Warisan ini tidak mudah untuk sepenuhnya dipahami. Setelah pencerahan di dalam lantai mimpi ini, ia datang ke sebuah pintu tempur sebenarnya di lantai 5. Dan dia benar-benar menggunakan warisan dalam pertempuran itu. Xiaoyan sudah sedikit memahami kekuatan dari Supreme itu. Sedangkan mata kiri Supreme adalah mata ilahi. Mata ilahi itu bisa melihat melalui teknik di dalam pertempuran. Xiaoyan pun lalu mencoba untuk menggunakannya dan memandangi. Dia memang bisa melihat lintasan sumber gas yang bergerak di hadapannya kali ini. Setelah hanya 2 kali digunakan, Xiaoyan sudah merasakan kelelahan. Kejutan yang paling menyenangkan bagi Xiaoyan saat ini adalah warisan dari Tu Xiyuan, yaitu lengan kirinya yang disebut dengan Bomb God Arm. Lengan ini dapat menyerap semua jenis kekuatan. Ketika penuh, lengan ini bisa meledak dengan kekuatan yang sangat kuat. Tetapi sekarang tubuh Xiaoyan masih terlalu rapuh untuk menggunakan lengan peledak ini. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak bisa terlalu ceroboh. Tetapi Xiaoyan pun menemukan bahwa lengan ini bisa dikombinasikan dengan Fearless Fire Fist. Sekarang Xiaoyan sudah menjadi fighting god bintang 2, tetapi tubuhnya masih terlalu lemah. Pondasinya tidak cukup kuat untuk menggunakan kekuatan warisan Supreme ini. Dengan latihan ini, waktu pun berlalu begitu sangat cepat. Dan dalam sekejap mata, dia kembali lagi ke aliansi dewa. Xiaoyan berpikir bahwa Jin Wuye akan datang kepadanya setelah dia sampai di sini. Tetapi dia tidak muncul. Sepertinya tidak ada yang terjadi. Tetapi ketika mendengar Xiaoyan kembali ke aliansi dewa, wakil pemimpin Cao Cao pun tertawa dengan sangat senang. Jadi tim Xiao Feng sudah berhasil kembali dan menjalankan misinya, ucap dari Cao Cao. Setelah diselidiki dengan sangat cermat, memang hanya ada mereka yang berhasil kembali. Dan aku dengar bahwa kali ini 2 pewaris Supreme pun telah meninggal, yaitu Lei Yang dan juga Tu Xiyuan, ucap dari seseorang prajurit yang berlutut di hadapan Cao Cao. Keduanya telah mati. Aku kenal kedua orang itu. Terutama Tu Xiyuan. Serangannya memang kuat, tetapi dia ternyata dia bisa mati juga. Ucap dari Cao Cao. Soal itu aku tidak tahu tuan, jawab dari prajurit itu. Baiklah, sekarang Jin Wuye pasti sangat terkejut mendengar itu. Jawab dari Cao Cao. Memang benar demikian. Jin Wuye tidak marah, malah dia semakin tertarik kepada Xiao Feng itu. Xiaoyan pun sudah kembali ke aliansi dewa dan misi utamanya untuk para penguasa Papilion juga telah berhasil diselesaikan. Dan Xiaoyan pun menerima jutaan koin naga di sana. Namun Xiaoyan tidak peduli tentang hal itu. Setelah beberapa hari berlibur, Xiaoyan pun lalu datang ke Papilion Qianbao kembali. Dan kali ini sikap Yan Xunya pun telah berubah. Hei, yang mulia Xiao Feng,
Anda telah kembali, ucap dari Yan Xunya sambil tersenyum saat melihat Xiao Feng. Dia menyambutnya dengan baik. Oh ya, aku tidak akan berbicara omong kosong kali ini. Mari kita berbicara tentang bisnis ramuanku. Selain Juyuan Bondan ini, aku juga punya Shen Qindan, ucap dari Xiaoyan atau Xiao Feng. Setelah menemukan tempat duduk, Xiaoyan pun lalu mengeluarkan 2 botol giok ramuannya. Yan Xuya pun lalu mencium aroma ramuan itu dan sedikit terkejut pada ekspresi wajahnya. Shen Qindan bisa membantu seseorang fighting god meningkatkan King High-nya. Aku pernah melihat bahwa kamu juga memiliki obat mujarab semacam itu di Pavilion Qianbo ini. Tetapi kamu pasti sudah menyadari bahwa obat mujarabmu ini akan terbongkar cepat atau lambat, bukan? Ucap dari saya. Yan Xuya pun segera tersenyum mendengar itu. Kali ini senyumannya jauh lebih tulus dan dia pun segera duduk. Saat duduk, Yan Xuya lalu membuatkan teh untuk Xiaoyan dan aroma teh itu pun lalu meluap. Xiaoyan juga mengendus aroma teh itu dan menunggunya dengan sangat sabar. Ini adalah teh yang terlihat sangat nikmat. Mata Xiaoyan pun sedikit tertutup saat meneguk teh itu dan aroma teh di mulutnya pun berkesan di dalam hatinya. Ya, teh ini memang luar biasa. Biasanya aroma teh berangsur-angsur memudar, namun teh ini sedikit berbeda, ucap dari Xiaoyan. Terima kasih. Oh ya, dan mengenai bisnis ramuan ini, sungguh sesuatu kehormatan bagiku, ucap dari Yan Xuya. Dia juga benar-benar mengubah nada suaranya kali ini, tidak seperti pertama pertemuannya dengan Xiao Feng. Oh ya, keterampilanmu membuat teh sangat bagus. Karena itu, aku akan menawarkan sesuatu yang bagus untukmu. Kamu akan mendapatkan 20% keuntungan dari bisnis kita. Bagaimana? Tanya dari saya. 20%? Apa Anda sedang bercanda? Anda mengambil keuntungan terlalu besar, ucap dari Yan Xuya. Jangan khawatir, kamu bisa menawarnya. Selain Juyuan Bondan, ada juga Shen Qindan. Aku masih memiliki ramuan yang lain. Ramuan-ramuan mujarabku setidaknya akan mendatangkan keuntungan yang besar karena jumlahnya juga sangat banyak. Dan bisnis ini akan sangat menguntungkan untukmu juga, benar kan? Ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu Yan Xuya pun tersenyum. Begini saja, aku ingin mendapatkan 50% keuntungan. Kalau tidak, kamu bisa menjualnya sendiri. Aku bisa jamin kamu tidak akan mendapatkan keuntungan yang banyak dengan cara kamu menjualnya sendiri, bukan? Jawab dari Yan Xuya. Ya, baiklah kalau begitu, aku setuju, ucap dari Xiaoyan. Lalu kemudian Xiaoyan menoleh ke arah sudut lain di ruangan itu. Bailing, jangan terus bersembunyi di sana. Duduklah, mari kita minum teh bersama, ucap dari Xiaoyan. Yan Xuya pun sedikit terkejut mendengar itu. Dia tidak memperhatikan bahwa Bailing akan datang kali ini. Bailing pun lalu muncul sambil menggaruk kepalanya dengan sangat canggung. Hah, sialan, ternyata aku ketahuan ya. Kekuatan jiwa Xiao Feng itu memang terlalu kuat. Aku benar-benar tidak bisa bersembunyi darimu, ucap dari Bailing. Kemudian dia pun segera duduk dan bergabung bersama Xiaoyan dan juga Yan Xuya. Yan Xuya tiba-tiba menjadi kesal dan muncul sedikit kemarahan di matanya yang indah. Hei, jangan marah. Aku hanya sedang mengujimu. Apakah kamu setia kepadanya? Tampaknya Bailing telah menemukan wanita yang baik. Aku sangat terkesan kepadamu, ucap dari Xiaoyan kepada Yan Xuya. Oh ya, Juyuan Bondan dan juga Shen Qindan sangat diminati di pavilion ke-9 ini. Dan 50% dari keuntungan itu sudah sangatlah besar, ucap dari Yan Xuya. Menjalankan pasar ramuan memang bagus, sangat menguntungkan. Terima kasih atas keramahan dan teh buatanmu yang harum ini. Sekarang aku tidak akan mengganggu kalian berdua lagi, ucap dari saya. Xiao Feng, tunggu sebentar. Kamu telah menerobos ke Fighting God bintang 2. Sekarang kamu bisa berlatih di pavilion ke-8. Tempat berkultivasi di sana akan segera dibuka. Kamu dapat berpartisipasi di dalamnya.
Di sana sangatlah bermanfaat bagi peningkatan kekuatanmu, ucap dari Bai Ling. Pegunungan Yuan Qinghai, ucap dari saya. Ya, pegunungan ini mirip dengan pegunungan Lingshan. Namun bedanya adalah pegunungan Yuan Qinghai hanya akan terbuka setiap 100 tahun sekali, ucap dari Bai Ling. Hal yang baik. Aku pasti akan ke sana, jawab dari Xiao Feng atau Xiaoyan. Dan setelah berkata seperti itu, Xiaoyan pun lalu berdiri dan berjalan secara perlahan ke arah luar. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.